Pernahkah kamu merasakan bahwa ada sesuatu yang mengawasi dari balik kesunyian malam? Bukan dengan mata, bukan pula dengan telinga, tetapi dengan getaran halus yang menusuk ke dalam rasa. Orang Jawa dahulu menyebutnya ngelmu rasa, ilmu yang tak tertulis, tapi hidup di antara napas dan diam. Sebuah kesadaran yang menyadari bahwa dunia ini tak berakhir di batas pandangan mata, bahwa di balik yang kasat ada lapisan lain. Alam halus, tempat di mana pikiran menjadi bentuk dan niat menjadi gerak. Namun, jalan menuju alam itu tidak mudah. Ia bukan dibuka oleh mantra, bukan pula oleh benda pusaka. Pintu menuju sana hanya terbuka bagi mereka yang melalui laku, yang menempuh jalan tirakat. Tirakat bukan sekadar menahan lapar atau begadang semalam suntuk. Ia adalah jembatan sunyi, tempat manusia menanggalkan segala kemelekatan duniawi untuk menyentuh inti kesadaran sejati. Dalam tirakat, seseorang menundukkan hawa nafsu, membungkam ego, dan membuka diri pada getaran semesta yang halus dan suci. Banyak yang mengira tirakat hanyalah ritual kuno, sebuah tradisi yang tak relevan di masa modern. Namun, siapa yang benar-benar memahami esensinya akan tahu, tirakat adalah ilmu penyambung dunia, menghubungkan alam wadak dan alam gaib, yang tampak dan yang tersembunyi. Dalam video ini, kita akan menelusuri makna terdalam dari tirakat. Bagaimana laku spiritual ini menjadi jembatan antara dunia nyata dan alam halus. Bagaimana para leluhur Jawa memahami rahasia di balik keheningan. Dan bagaimana tirakat, bila dilakukan dengan kesadaran sejati, dapat membuka pintu-pintu pengetahuan yang tak bisa dijangkau oleh logika biasa. Kita akan membahas akar sejarahnya, filosofi yang mendasarinya, hingga cara-cara praktis untuk menempuh tirakat dengan benar. Bukan sekadar meniru bentuk, tapi menyelami makna. Karena di ujung setiap laku, tersembunyi satu pertanyaan yang paling dalam. Siapakah aku sebenarnya? Manusia dari dunia nyata, atau jiwa yang berasal dari alam halus? Mari kita mulai perjalanan ini. Menembus batas yang kasat mata, menuju jembatan yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang berani menapaki jalan keheningan. Dalam tradisi spiritual Jawa, tirakat bukan sekadar menahan diri. Ia adalah sastra rasa, bahasa batin yang diwariskan dari generasi ke generasi. Akar katanya berasal dari bahasa Arab, thariqah, yang berarti jalan spiritual atau metode penyucian diri. Namun, ketika kata itu menyatu dengan tanah Jawa, ia tumbuh menjadi sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih menyatu dengan alam. Para leluhur memahami bahwa dunia ini bukan hanya materi. Segala yang tampak hanyalah bayangan dari yang tidak tampak, seperti pantulan cahaya bulan di permukaan air. Dan untuk memahami dunia yang halus, dunia tempat energi, makhluk gaib, dan kesadaran spiritual berinteraksi, seseorang harus menyucikan wadak dan batinnya. Itulah sebabnya tirakat menjadi jembatan antara jagat kasar dan jagat alus. Dalam manuskrip kuno, seperti Serat Centini dan Serat Wirid Hidayat Jati, disebutkan bahwa laku prihatin, lelaku, dan tirakat adalah jalan untuk menggayuh kasampurnan, mencapai kesempurnaan hidup. Kesempurnaan bukan berarti kesaktian, melainkan kesadaran yang menyatu dengan sumber segala daya, Sang Hyang Tunggal, Tuhan yang Maha Luhur. Bagi para pujangga dan pertapa Jawa, dunia halus bukanlah tempat menakutkan. Ia adalah dimensi tempat getaran kesadaran bekerja tanpa batas waktu dan ruang. Mereka percaya bahwa alam nyata hanyalah lapisan terluar dari keberadaan, seperti kulit bawang yang membungkus inti rasa sejati manusia. Untuk menembusnya, seseorang harus menjalani tirakat rasa, yaitu latihan menundukkan keinginan duniawi agar jiwa menjadi ringan dan halus. Kita bisa menemukan praktik serupa di berbagai tradisi besar dunia. Dalam tasawuf Islam, dikenal mujahadah dan riyadah, latihan spiritual untuk menaklukkan nafsu dan mendekatkan diri pada Allah. Dalam Buddhisme, ada samadhi, keheningan total di mana kesadaran menyatu dengan kebenaran tertinggi. Dan dalam Hindu, tapasya, membakar kotoran batin melalui pengendalian diri dan meditasi mendalam. Namun,
Tirakat Jawa memiliki warna tersendiri. Ia bukan hanya soal menahan makan atau tidur. Tirakat juga melibatkan hubungan antara manusia dan semesta. Manunggaling kaulalan Gusti, penyatuan antara yang kecil dan yang besar, antara manusia dan ilahi. Orang Jawa memahami bahwa energi manusia dapat selaras dengan energi alam jika ia hidup dalam keseimbangan, dan tirakat adalah alat untuk mencapai keseimbangan itu. Para wali, empu, dan resi di tanah Jawa dahulu tidak sekadar mengajarkan ilmu. Mereka menempuhnya melalui tirakat panjang, berpuasa, tapa di gunung, menyepi di gua, atau berdiam di tengah hutan sunyi. Mereka tahu bahwa pengetahuan sejati tidak datang dari buku, tapi dari heningnya jiwa yang disentuh oleh cahaya batin. Maka tidak heran, banyak dari mereka memiliki kemampuan yang tampak gaib, mengetahui isi hati orang lain, mengubah suasana hanya dengan doa, atau berkomunikasi dengan makhluk alam halus. Namun bagi mereka, semua itu bukan tujuan, hanya pantulan kecil dari kesadaran yang telah disucikan. Dalam pandangan filsafat Jawa, dunia kasar dan dunia halus tidak terpisah. Keduanya adalah dua sisi dari satu koin, dua lapisan dari satu kenyataan. Dan tirakat adalah jalan tengah, pintu antara dua dunia, yang bisa dibuka hanya ketika seseorang sanggup menyeimbangkan lahir dan batin. Ia adalah kebijaksanaan lintas zaman, rahasia untuk mengingat kembali siapa kita sebenarnya. Makhluk yang hidup di dua alam, berjalan di dunia nyata, namun berakar di dunia halus. Untuk memahami tirakat sebagai jembatan antara dunia nyata dan alam halus, kita harus terlebih dahulu memahami hakikat dua dunia itu sendiri. Dunia nyata atau alam wadag adalah ruang tempat tubuh kita bergerak, di mana segala sesuatu diukur oleh waktu, bentuk, dan jarak. Sedangkan alam halus adalah lapisan di baliknya. Dunia tanpa batas, tempat pikiran, niat, dan getaran menjadi realitas itu sendiri. Bagi orang yang belum menempuh jalan batin, kedua dunia ini tampak terpisah. Namun, bagi mereka yang telah menempuh tirakat, batas itu perlahan menghilang, seperti kabut yang tersibak oleh cahaya fajar. Tirakat bekerja sebagai alat penyelarasan getaran. Ketika manusia menjalani tirakat, ia sesungguhnya sedang menurunkan frekuensi nafsu dan menaikkan frekuensi kesadaran. Bayangkan tubuh manusia seperti sebuah alat musik. Jika senarnya terlalu tegang oleh keinginan duniawi, harta, amarah, kesenangan, maka ia tidak akan bisa menghasilkan nada yang halus. Tirakat adalah cara untuk menyetel ulang senar jiwa, agar ia bisa berbunyi seirama dengan irama semesta. Dalam praktik tirakat, seseorang belajar menyepi, bukan sekadar menjauh dari keramaian, tapi menenangkan badai di dalam diri. Keheningan bukanlah ketiadaan suara, melainkan hadirnya kesadaran murni tanpa gangguan pikiran. Ketika seseorang benar-benar hening, batas antara aku dan semesta mulai memudar. Inilah titik di mana dunia halus mulai terasa. Seringkali, mereka yang sedang tirakat mengalami hal-hal aneh. Angin terasa berbicara, suara langkah terdengar di tempat sunyi, atau muncul mimpi yang tampak lebih nyata dari kenyataan. Namun, para guru lelaku selalu mengingatkan, jangan terpikat oleh penglihatan dan suara halus. Itu hanyalah bayangan di pintu gerbang. Yang dicari dalam tirakat bukanlah keajaiban, melainkan kesejajaran rasa. Keadaan ketika kesadaran manusia selaras dengan irama alam dan kehendak ilahi. Secara metafisik, tirakat dapat digambarkan seperti menyeberangi sungai antara dua dunia. Di tepi pertama ada dunia kasar, penuh hasrat, pikiran, dan keramaian. Di tepi lainnya, dunia halus, penuh ketenangan dan pengetahuan batin. Air sungai itu adalah ego manusia, deras, keruh, dan sulit diseberangi. Tirakat adalah perahu keheningan yang memungkinkan kita melintasinya tanpa tenggelam. Puasa, tapa brata, semedi, atau lelaku lainnya bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mengolah energi batin. Ketika tubuh menahan lapar, ketika lidah menahan bicara, ketika pikiran berhenti menghakimi, maka energi yang biasanya tersebar untuk keinginan duniawi
mulai terpusat di dalam. Dari pusat inilah kesadaran halus muncul dan mulai beresonansi dengan dunia tak kasat mata. Dalam ilmu kebatinan Jawa, kondisi ini disebut hening cipta rasa tunggal. Saat cipta, pikiran, rasa, perasaan, dan karsa, kehendak, bersatu menjadi satu kesadaran murni. Ketika kesatuan itu terjadi, seseorang bisa melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, dan mengerti tanpa kata. Inilah tanda bahwa tirakat telah membuka jembatan rasa dan jiwa mulai menyentuh alam halus. Namun proses ini tidak bisa dipaksakan. Tirakat bukan tentang seberapa lama menahan lapar, tapi seberapa dalam seseorang menundukkan keakuannya. Ego adalah dinding pemisah antara dua dunia. Selama seseorang masih dikuasai oleh keinginan, kebanggaan, atau rasa takut, ia akan selalu terkurung di dunia wadak. Begitu ego mulai larut dalam keheningan, barulah ia dapat melangkah di jembatan yang menghubungkan kedua alam. Bagi para leluhur, tirakat adalah sarana untuk menyucikan rasa, karena rasa adalah alat utama untuk berhubungan dengan dunia halus. Rasa yang kotor akan menarik energi rendah, tetapi rasa yang jernih akan menarik getaran luhur. Maka tak heran, seseorang yang menjalani tirakat dengan niat suci seringkali memancarkan aura tenang, meneduhkan siapapun di sekitarnya. Ia telah menjadi cermin yang memantulkan keseimbangan antara dunia nyata dan dunia halus. Tirakat bukan jalan cepat. Ia adalah jalan sunyi yang menuntut ketekunan, kejujuran, dan pengendalian diri. Namun, bagi mereka yang berani menapakinya, dunia akan terbuka lebih luas daripada yang pernah dibayangkan. Dalam dunia tirakat, alam halus bukanlah tempat yang jauh, melainkan dimensi yang selalu hadir, menembus ruang di sekitarmu, bahkan di dalam dirimu sendiri. Namun, untuk melihatnya, seseorang harus menyamakan getaran diri dengan getaran alam. Dan disinilah rahasia terdalam tirakat bekerja. Ketika tubuh disucikan melalui puasa, ketika pikiran disenyapkan melalui semedi, ketika hati dijernihkan melalui keikhlasan, maka lapisan-lapisan energi kasar yang menutupi kesadaran mulai terkelupas satu demi satu. Yang tersisa hanyalah rasa sejati, rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, karena ia bukan berasal dari pikiran, melainkan dari rasa yang menyentuh inti keberadaan. Dari sinilah muncul kemampuan alami untuk merasakan kehadiran halus, angin yang membawa pesan, getaran tempat yang berbeda, atau bisikan intuisi yang tiba-tiba datang tanpa sebab. Dalam pandangan leluhur Jawa, manusia bukan hanya makhluk ragawi. Kita memiliki 3 lapisan utama. 1. Jasad kasar, yaitu tubuh yang tampak. 2. Jasad halus, yaitu energi dan pikiran. 3. Roh sejati, yaitu inti kesadaran yang terhubung dengan sang sumber. Tirakat adalah proses menyelaraskan ketiganya agar mereka bekerja dalam harmoni. Jika salah satu terlalu dominan, tubuh terlalu dimanjakan, pikiran terlalu bising, atau roh terlalu diabaikan, maka keseimbangan hancur dan pintu alam halus tertutup. Melalui tirakat, seseorang belajar menempatkan diri sebagai pengendali kesadaran, bukan budak dari pikirannya sendiri, karena sejatinya dunia halus tidak bisa dikuasai oleh logika, tetapi hanya bisa dimasuki melalui getaran batin yang seimbang antara tenang dan sadar. Ada pepatah kuno yang mengatakan, "Sapa bisa nguasani rasa, bakal weruh rahsa." Barang siapa mampu menguasai rasa, ia akan mengenal rahasia. Kalimat ini menyiratkan kunci utama dari tirakat, penguasaan rasa. Rasa adalah jembatan spiritual antara dunia kasar dan dunia halus. Ketika rasa manusia sudah halus, ia akan peka terhadap energi di sekitarnya. Namun, jika rasa dikuasai oleh amarah, iri, atau kesombongan, maka getarannya menjadi berat dan ia akan terperangkap dalam kabut dunia wadak. Dalam latihan tirakat, seseorang belajar menjaga getaran rasa dengan disiplin batin. Berbicara hanya jika perlu,
makan hanya secukupnya, berpikir dengan jernih, dan selalu mengingat asal-usulnya sebagai makhluk spiritual. Dengan cara ini, ia mulai hidup di dua alam secara bersamaan. Tubuhnya beraktivitas di dunia nyata, namun kesadarannya telah berlabuh di alam halus. Ia bisa bekerja, berbicara, dan tertawa seperti manusia biasa. Namun, di dalam diamnya, ia selalu terhubung dengan arus halus semesta. Di tahap tertentu, tirakat membawa seseorang pada kesadaran rasa tunggal, sebuah keadaan ketika tidak ada lagi pemisahan antara dunia nyata dan dunia halus. Yang ada hanyalah satu kenyataan yang utuh, di mana segala sesuatu saling terhubung. Dalam kesadaran ini, seseorang mulai memahami bahwa setiap daun yang gugur, setiap angin yang berhembus, bahkan setiap orang yang ditemuinya, semua adalah bagian dari dirinya sendiri dalam wujud yang berbeda. Inilah inti dari manunggaling kaulalan Gusti, penyatuan antara hamba dan Sang Pencipta. Namun penyatuan ini bukan berarti kehilangan diri, melainkan menyadari bahwa diri sejati bukanlah tubuh, bukan pikiran, melainkan kesadaran yang menjadi saksi atas keduanya. Dan kesadaran itu sejatinya adalah pintu menuju dunia halus yang abadi. Tirakat tidak menjadikan manusia sakti, ia menjadikan manusia sadar akan dirinya, akan alam, dan akan Sang Sumber. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, dunia halus tak lagi terasa asing, karena ia bukan di luar sana, melainkan selalu berdiam di dalam hati yang hening. Mengetahui makna tirakat hanyalah permulaan. Kekuatan sejatinya baru lahir ketika seseorang menjalani tirakat itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena tirakat bukan sekadar laku di hutan, gua, atau tempat sunyi. Tirakat sejati justru diuji di tengah hiruk-pikuk dunia, di antara godaan, kesibukan, dan keinginan. Tirakat adalah ilmu pengendalian diri, dan pengendalian itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama seseorang ingat untuk menyadari dirinya. Berikut adalah beberapa bentuk tirakat yang diajarkan oleh para leluhur, bukan hanya sebagai ritual, tetapi sebagai latihan kesadaran untuk menyeberangi dua dunia. 1. Tirakat rasa, menjaga kejernihan hati. Latihan ini dilakukan dengan mengolah rasa, menjaga hati dari reaksi berlebihan, dari amarah, iri, atau keinginan yang tak perlu. Caranya sederhana namun mendalam. Setiap kali emosi muncul, diam sejenak dan rasakan. Jangan melawannya, jangan menolak, cukup sadari dengan tenang. Lambat laun, rasa itu akan larut dan batinmu menjadi jernih seperti air tenang. Dalam kejernihan inilah getaran alam halus mulai terasa. Rasa sejati hanya bisa berbicara ketika hati berhenti berteriak. 2. Tirakat pangan. Mengendalikan nafsu makan puasa dalam tirakat bukan semata-mata soal menahan lapar. Ia adalah latihan mengendalikan keinginan dasar tubuh agar jiwa bisa memimpin raga. Mulailah dengan makan sederhana, secukupnya, dan sadari setiap suapan seolah itu adalah doa. Dengan cara ini, kamu tidak hanya menahan lapar, tetapi juga menyucikan energi dalam tubuh. Tubuh yang ringan dan bersih akan menjadi wadah sempurna bagi energi halus untuk bekerja. 3. Tirakat cipta, menjaga pikiran. Pikiran adalah sumber getaran yang paling kuat. Apa yang kamu pikirkan terus-menerus akan membentuk realitasmu, baik di alam nyata maupun alam halus. Latihan tirakat cipta adalah mengawasi aliran pikiran, menyadari kapan ia mulai liar, kapan ia terjebak dalam masa lalu atau masa depan. Setiap kali pikiran berlari, kembalikan ia ke saat ini, ke napasmu. Dalam napas ada kesadaran, dan dalam kesadaran ada jembatan menuju dunia halus. 4. Tirakat semedi, menyelam ke dalam keheningan. Semedi bukan berarti duduk diam tanpa tujuan. Ia adalah ngerasa kakek sepi ing rame, menemukan keheningan di tengah suara dunia. Mulailah dengan duduk tenang di tempat gelap atau sunyi. Perhatikan napas tanpa memaksanya. Bayangkan dirimu
seperti lilin kecil di tengah kegelapan. Makin hening, makin terang cahayamu. Dan dalam keheningan itu, sesuatu yang halus akan mulai hadir. Intuisi, pesan, atau sekadar rasa damai yang dalam. Itulah bahasa alam halus yang lembut, berbicara kepada rasa yang telah disucikan. 5. Tirakat tindak, menyelaraskan perbuatan dengan niat. Semua ilmu akan sia-sia jika tidak dijalankan dalam tindakan nyata. Tirakat tidak berhenti pada semedi, ia hidup dalam cara kita bersikap. Setiap langkah, setiap kata, setiap keputusan adalah laku tirakat bila dilakukan dengan kesadaran. Berbuat baik tanpa pamrih, membantu tanpa ingin dikenal, menepati janji tanpa perlu dipuji. Itulah bentuk tertinggi dari tirakat. Ketika tindakanmu sejalan dengan batinmu, ketika niatmu sejalan dengan keheningan hatimu, maka dunia halus akan terbuka karena kamu sendiri telah menjadi bagian dari keseimbangannya. Namun, jalan tirakat tidak selalu mudah. Ada masa di mana tubuh lelah, pikiran gelisah, atau hati terasa hampa. Di saat seperti itu, ingatlah pesan para leluhur. Tahanlah sedikit lagi. Di balik sepi yang menakutkan, ada keheningan yang menyembuhkan. Setiap ujian adalah gerbang. Semakin berat tirakatmu, semakin besar cahaya yang menantimu di seberang. Dan ketika kamu melaluinya dengan ikhlas, tanpa pamrih, alam halus tidak lagi terasa jauh. Ia akan hadir di setiap napas, setiap gerak, dan setiap diam. Tirakat bukan tentang meninggalkan dunia, tetapi tentang menemukan dunia yang lebih luas di dalam diri. Ketika dunia dalam diri telah tenang, maka dunia di luar pun akan ikut selaras. Kini kita sampai di penghujung perjalanan. Perjalanan bukan di luar, tapi di dalam diri. Kita telah menapaki jejak para leluhur, menyibak makna di balik tirakat yang selama ini mungkin hanya kita dengar sebagai ritual. Padahal sesungguhnya, ia adalah ilmu keseimbangan antara dua dunia. Dunia nyata dan alam halus bukanlah dua tempat yang terpisah. Keduanya ada di satu ruang kesadaran yang sama, hanya terhalang oleh tabir rasa yang belum jernih. Dan tirakat adalah cara untuk menjernihkan tabir itu, hingga cahaya dari alam halus bisa menyinari kehidupan nyata kita. Kita belajar bahwa tirakat bukan tentang menahan lapar atau menutup diri dari dunia, melainkan tentang menyucikan rasa, menundukkan ego, dan menyeimbangkan batin. Bahwa setiap tindakan sederhana, menjaga ucapan, menahan amarah, menolong tanpa pamrih, semuanya adalah bagian dari jalan tirakat itu sendiri. Dan ketika jalan itu dijalani dengan kesadaran, kita akan mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah getaran lembut yang datang dari dalam, yang menyadarkan kita bahwa hidup bukan sekadar rangkaian kejadian, melainkan pesan dari semesta yang berbicara melalui setiap peristiwa. Tirakat mengajarkan kita untuk berhenti mengejar kesaktian dan mulai mencari kesadaran. Karena pada akhirnya, kesaktian tertinggi bukanlah menguasai alam halus, tetapi mampu hidup selaras dengan keduanya. Ketika tubuhmu berjalan di dunia wadak dan jiwamu tenang di dunia alus, maka setiap langkahmu akan menjadi doa, setiap napasmu menjadi zikir, dan setiap diam menjadi jembatan menuju Yang Maha Ada. Tirakat bukan perjalanan untuk menjadi lebih dari manusia, melainkan untuk kembali menjadi manusia sejati, yang sadar, yang halus, dan yang menyatu dengan semesta. Jalan menuju alam halus bukanlah langkah kaki, melainkan langkah rasa. Dan hanya hati yang hening yang mampu menyeberang tanpa kehilangan arah. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu, jangan lupa untuk meninggalkan tanda kehadiranmu dengan like, komentar, dan berbagi kepada mereka yang juga mencari jalan menuju keseimbangan batin. Karena siapa tahu, mungkin lewat tirakat yang sederhana, kita sedang membuka jembatan menuju keheningan yang selama ini memanggil dari balik dunia yang kasat mata.